Nah, selain dari berbagai inisiatif dan juga gerakan yang sudah kita lakukan, baik itu diskusi, membuat konten bersama-sama dengan beberapa stakeholder muda, dan juga membuat forum-forum seperti ini, di mana tidak hanya kami menyampaikan pandangan, gagasan, dan ide, tapi juga mendengar sebenarnya bagaimana pendapat, opini, masukan, kritik bahkan dari teman-teman semuanya. Nah, kenapa Ganjar relevan? Kita selalu bilang bahwa, oke, pilihlah capres yang terbaik, pilihlah capres yang paling baik. Kita selalu berbicara seperti itu ya, kata sifatnya adalah baik, lebih berkembang, lebih maju. Tapi kami percaya bahwa kalau kita melihat tantangan zaman ke depannya, kita melihat perubahan dunia secara teknologi, secara geopolitik, secara ekonomi, secara sosial, bagaimana behavior kita, perilaku kita, bahkan sebagai sebuah society, sebagai sebuah masyarakat juga bertransformasi. Bagaimana bisa mendapatkan mencari solusinya kalau masalahnya aja tidak dikenali atau tidak diidentifikasi. Dan kami percaya bahwa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar, 10 tahun menjadi kepala daerah Gubernur Jawa Tengah, sebelumnya juga 2 periode menjadi anggota parlemen, bahwa Ganjar adalah yang paling relevan. Kita bisa melihat dari apa saja sebenarnya yang menjadi pilar dan menjadi fondasi dari seorang Ganjar Pranowo. Sebenarnya bidangnya, saya rasa teman-teman juga relevan dengan ini semua. Pangan, lingkungan, energi, digital, pendidikan dan kesehatan, dan penegakan hukum. Fondasinya apa aja? Lipat gandakan anggaran, digitalisasi pemerintahan, dan membasmi korupsi. Minggu lalu di acara yang Baracua, Pak Ganjar ditanya, KPK harus diapain? Dibubarin atau dikuatkan? Diapain mas? Dikuatkan. KPK harus diapain? Dibubarin atau dikuatkan? Pak Ganjar bilang dikuatkan. Dan itulah yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Strategi bagaimana? Membangun SDM produktif, stabilisasi harga bahan pokok, hapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi menuju pabrik dunia, tingkatkan nilai tambah infrastruktur dan kembalikan alam Indonesia. Next. Nah, lalu bagaimana apa yang tadi kita sebut dengan relevan bagi anak muda, bagi pemuda dan pemudi di Indonesia? Apa kalau kita bicara soal digital dan ekonomi kreatif? Kita ngomongin soal infrastruktur digital yang inklusif. Karena ekonomi digital kita itu potensinya mencapai lebih dari 4 triliun. Lebih dari 4. Digitalisasi masuk ke dalam kurikulum. Saya selalu ditanya pencapaian Ganjar itu apa sih? Itu pertanyaan klasik. Ganjar itu apa prestasi sama di Jawa Tengah? Ada banyak sebenarnya. Tapi kalau kita memulai dari sesuatu yang buat saya mencengangkan, Ganjar itu membuat sesuatu sederhana sebenarnya. E-government dan e-budgeting sederhana. Bukan sesuatu yang asing dan luar biasa. Tapi apa yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses procurement yang semua tercapai secara digital, ya, pengadaan, administrasi yang semuanya bisa dilakukan dengan rapi dan terstruktur dengan sistem digitalisasi, luar biasa. Berikutnya, ekonomi kreatif, meningkatkan porsi APBN intelektual bagi pemain industri kreatif Indonesia. Ada yang tahu nggak bahwa tahun lalu itu sudah ada Perpres bahwa kekayaan intelektual itu bisa dijadikan kolateral, dijadikan jaminan di bank. Ada yang tahu? Lupa ya soal berita. Itu sudah ada. Jadi konten, film, dan ini menjadi satu sentral yang sebenarnya dimaknai oleh Pak Ganjar bahwa oke, selama ini kita dibilang mendukung ekosistem konten bagaimana? Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya. Bahkan waktu itu Pak Ganjar, bisa dengan konten dan IT sebagai kolateral. Dan satu lagi adalah, nah, ini matchmaking dunia pendidikan dan dunia kerja. MC, jurnalis. Ingat ya, minggu lalu ya? Saya rasa sempat nonton video. Dan kita lebih sibuk sebenarnya untuk melihat bagian berikutnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita cermati apa yang diomong, saya kebetulan, saya pernah kerja dari jurnalis, kuliahnya juga jurnalistik, komunikasi betul. Tapi banyak sekali gitu rekan-rekan kami yang di media juga yang kerja di kuliah bilang, kenapa tidak ada penyerapan yang bisa dilakukan dengan tepat dan dengan efisien? Nah, belum lagi mengenai banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Ini merupakan sebuah enigma ya, yang aneh sekali. Bahwa banyak orang yang menganggur, padahal di dan semua yang menjadi siswa di SMK tersebut itu
itu adalah sebuah representasi dari problem bangsa kita ke depan. Dan hampir menurut saya sudah banyak yang dijelaskan oleh Pangeran ya soal visi-misi, rekam jejak, dan program-program yang membuat Ganjar Pranowo adalah capres yang paling relevan. Mungkin saya di kesempatan ini mau menambahkan beberapa hal dari apa yang saya yakini dan juga apa yang saya lihat dan potensi ke depan. Sebelum kita mulai, kita harus tanya dulu relevan bagi siapa. Karena ya capres paling relevan ini ya tergantung konteks, tergantung kepada komunitas dan objeknya siapa. Dan karena ini adalah malam dengan banyak teman-teman dari kalangan pemuda, saya rasa hal yang paling penting yang harus kita cek dan pastikan dari semua capres teman-teman apa Ganjar sebenarnya adalah terkait dengan visi untuk Indonesia ke depan bagi pemuda. Dan apakah capres-capres tersebut termasuk Pak Ganjar akan mampu mengeksekusi potensi-potensi dari generasi muda yang ada di Indonesia. Sekarang ini kan kita bicara soal 2045. Seringkali ya, semua orang, saya rasa semua orang dari kubu manapun, kalangan manapun membayangkan satu cita-cita besar 2045. 2045 ini bagi saya bukan sekedar angka, target tahun 2045. Tentu ada satu signifikansi kenapa 2045 yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi sebelum kita bicara 100 tahun Indonesia merdeka ada di mana kita juga bisa belajar dari sejarah. Analoginya ya, ini yang saya juga suka diskusi sama teman-teman pemuda, teman-teman saya. Kalau kita melihat sejarah 1945, sebelum terjadi momen Indonesia merdeka, ada satu momen bersejarah yang mendahului 1945 yaitu 1928, Sumpah Pemuda. 1928 kalau kita baca sejarahnya, itu pemuda 700 lebih pemuda acara 1928 atau Kongres Pemuda kedua, mereka bersepakat tentang hal-hal yang menyatukan mereka sebagai pemuda Nusantara. Saya membayangkan dulu apa sih yang menyatukan pemuda-pemuda yang berkumpul di 1928. Pada saat itu mereka belum merdeka. Mereka datang dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang suku, agama, dan seterusnya. Tapi yang menyatukan mereka semua di tahun 1928 adalah sama-sama dijajah oleh Belanda. Itu yang menyatukan mereka. Tapi mungkin, ini saya nggak ada di sana, tapi saya membayangkan, mungkin mereka kemudian berpikir, apakah hanya ini alasan kita berkumpul karena kita sama-sama orang-orang terjajah dan tertindas? Oh enggak, lebih dari itu. Ada satu cita-cita yang kita punya bahwa kita membayangkan Indonesia yang satu, berbangsa satu, bahasa satu, tanah air satu. Dan saya yakin dari sekian banyak pemuda yang kumpul pada saat itu 1928, mungkin tidak banyak yang bisa membayangkan kurang dari 20 tahun Indonesia sudah merdeka. Siapa sangka ternyata ada Great Depression di Amerika yang mengakibatkan ekonomi Eropa runtuh juga. Kemudian muncul Hitler, muncul Perang Dunia Kedua, Jepang juga jadi lebih agresif. Di sini tentu silakan, ini masih kampanye belum mulai sebenarnya. Kita masih punya waktu 5,5 bulan ke depan untuk mempelajari, mengkritisi secara objektif dan secara tajam. Dan saya mengajak kita semua melakukan itu. Tadi Bang Fahmi bilang semua capres ini ada baiknya, saya setuju. Kalau mereka nggak ada baiknya pasti nggak jadi capres. Tentu nggak ada yang sempurna, bukan. Dan itu kita uji, harus kita uji. Seberapa sering selama nanti 5 bulan ke depan Pak Ganjar memberikan ruang untuk gagasan dan pemikiran-pemikiran pemuda bisa disuarakan dan bisa menjadi bagian dari program. Tentu beliau sudah punya banyak gambaran, karena ya beliau sudah punya pengalaman pemerintah legislatif eksekutif dan banyak pengalaman tersebut yang relevan bagi mempersiapkan SDM masa depan. Tapi itu hal pertama yang saya lihat bahwa Pak Ganjar adalah capres yang sangat dekat dengan pemuda. Dan dibanding capres-capres yang lain akan mampu menjembatani supaya kita bukan menjadi generasi muda penonton, generasi muda yang nunggu kapan nanti dikasih kerjaan sama pemerintah, kapan dikasih bansos, kapan nanti 2045 kita ikut nikmati. Enggak, kita harus bisa turun ambil bagian. Budaya gotong royong itu ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat bahwa Pak Ganjar punya pengalaman 10 tahun secara sejahtera di 2045. Boleh saja maju negara G20, keempat terbesar ekonomi dunia, tapi apakah bisa adil dan sejahtera? Tantangan-tantangan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan itu sudah dilakukan dan dibuktikan juga oleh Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Bahwa memimpin daerah itu tidak mudah. Kalau memimpin daerah-daerah mungkin perkotaan itu lebih mudah, atau memimpin level pusat, jujur saja masalah Indonesia yang akan memasuki masa-masa emasnya. Karena selamat malam teman-teman, adik-adik, generasi muda semua di sini ya. Gen Z semua? Enggak dong? Milenial akhir mau kolonial. Gen Z? Gen Z? Yang lainnya nggak ngaku.
anggap aja anak muda semua ya. Aku tadi mau melengkapi dari Bro Mike dan juga Pangeran soal yang tadi sebelum aku jawab yang soal tiket emas menuju Indonesia 2045. Kalau dari aku pribadi, kenapa Mas Ganjar itu kawasan? Aku sebagai perempuan, sebagai ibu, paling sosok Mas Ganjar ini orang yang gak ada beban di masa lalu. Jadi enak kita melangkah di depan. And also ya, itu perlu kita tekankan. Terus juga kita lihatnya belum banyak harmonis, kita melihat juga anaknya pinter. Berarti kan kalau saya sebagai ibu rumah tangga melihatnya, oh there is their kid, dan itu gak gampang. Terus yang pertama, yang juga gak pernah kita lupain bahwa Mas Ganjar ini merakyat, ya. Dan Mas Ganjar ini energik. Kita nggak bisa pungkiri Indonesia ini masalahnya banyak teman-teman. Kita kan pengen jadi negara maju, pengen jadi bangsa yang keren, butuh pemimpin yang mau turun ke bawah, gitu. Yang mau kerja keras dan memang sosok Mas Ganjar ini energik, cocok untuk turun ke bawah menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia. Oke, menuju Indonesia 2045 berarti kan Indonesia akan mendapatkan bonus penduduk yang produktif dari yang non produktif. Berarti esensinya adalah gimana kelompok produktif ini satu punya kerjaan, kedua bisa mengoptimalkan potensinya. Berarti tiket menuju Indonesia emas itu adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, juga. Nah, UMKM adalah salah satu jawaban untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya UMKM ini memang perlu diperkuat. Gitu. Ya, jadi data dari Kementerian Koperasi dan UMKM aja di tahun 2022 yang menyumbang PDB terbesar sebanyak 60% lebih adalah UMKM loh teman-teman. UMKM. Jadi memang posisinya kalau UMKM ini adalah posisi yang sangat strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi memang posisinya pelaku UMKM ini memang harus didukung. Gitu. Dan salah satunya kalau dukungan kami dari Partai Perindo, kalau teman-teman, bapak ibu, adik-adik sering lihat tuh berapa Perindo tuh, ya kan, itu salah satu upaya kami untuk mendukung UMKM. Kedua, kenapa UMKM itu menjadi salah satu kunci untuk membuka lapangan pekerjaan? Bayangin aja nih teman-teman, jumlah UMKM di Indonesia ini kan ada lebih dari 64 jutaan ya kalau nggak salah ya. 64 juta pelaku UMKM. Dari tiap mereka cek satu dua, kayaknya enakan orang itu ya. Lebih nyaring ya suara aku. Gak apa-apa, suara aku cukup keras ya, cukup jelas ya. 64 juta pelaku UMKM. Dari tiap mereka aja bisa meng-hire satu orang, berarti kan bisa nyerap 64 juta orang lain ya kan? Gitu, jadi emang kita harus dukung UMKM gitu. Terus yang kedua juga UMKM itu gak bergantung sama investor asing. Yang penting apa, usahanya maju, dia bisa hire orang. Contohnya nih misalnya pedagang bakso ya kan, baksonya makin laku, dia nggak mungkin bisa sendirian dong, dia harus hire orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, kayak gitu. Nah terus yang berikutnya adalah investasi besar di bidang pendidikan itu sebuah keharusan. Tadi menyambung pembicaraan atau yang segmennya dari Ibu Pangeran soal mismatch ya, tenaga kerja dengan kebutuhannya di lapangan itu sering nggak match segala macam. Iya, jadi investasi di dunia pendidikan itu sebuah keharusan karena untuk melahirkan generasi penerus yang kompeten dan benar-benar relevan dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Cukup menjawab nggak sih? Oke. Terima kasih banyak. Keluarga adalah suatu kelompok terkecil, unit terkecil masyarakat. Gimana kita mau memimpin suatu hal yang besar kalau dari yang terkecil aja nggak bisa? Sebagai sebuah kata untuk melingkupi, menjelasasi semua hal yang berhubungan dengan anak muda. Padahal anak mudanya itu menurut saya anak muda Jaksel sih sebenarnya sih. Yang kalau dilingkupi dengan kata milenial, gaul. Padahal anak muda itu ada berbagai macam kelas dan jenis. Seperti misalnya nih, kalau kita bilang, siapa di sini yang merasa, oke, saya mau tes dulu, siapa Gen Z di sini? Jujur aja nggak apa-apa. Karena Gen Z kan sebuah page of pride gitu ya. Keren. Siapa yang merasa bahwa mental health adalah sebuah hal yang patut menjadi concern, harus diperhatikan?